Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Afif Bird Farm, channel yang membahas seputar kicau mania, seputar perawatan burung, seputar hobi kicau mania. Oke, dalam video kali ini saya hanya akan membagikan sebuah pengalaman merawat trotol murai batu, dimana nanti saya akan berbagi cerita mengenai permasalahan yang terjadi ketika saya merawat trotolan murai batu. Oke, langsung saja. Tidak lupa, apabila video ini bermanfaat silahkan subscribe, like, juga komen. Nanti kalau bisa akan saya jawab. Oke, jadi ceritanya saya mempunyai burung murai batu yang masih trotol. Saya rawat dari usia 1 bulan, saya beli dari peternak. Rawatan seperti biasa, pakai fur, pakai protein hewani atau extra food, seperti itu. Singkat cerita, ketika burung ini berusia 3,5 bulan, tiba-tiba burung ini kemarin mengalami ngembang bulu. Jadi ngembang bulu itu terjadi ketika burung dalam kondisi yang tidak fit. Saya mulai berpikir kenapa burung ini bisa ngembang bulu, padahal perawatannya saya kira sudah cukup bagus. Saya kasih fur, kemudian protein hewani atau extra food, saya kasih kroto setiap hari dari usia 1,5 bulan sampai 3,5 bulan. Kemudian saya kasih jangkrik pagi 10, sore 10. Juga saya kasih ulat kandang dan ulat hongkong, itu pun jarang-jarang. Jadi ketika ada burung kita bermasalah, kita harus segera menganalisanya. Jadi kenapa burung ini bisa bermasalah? Kenapa burung ini bisa sakit? Apakah karena faktor lingkungan? Mungkin suhu udara yang ekstrim? Atau mungkin karena faktor asupan yang kita berikan? Ya. Kalau dari faktor lingkungan itu kita tidak bisa menolak. Dalam arti ketika suhu udara yang tidak bersahabat, ya kita tidak bisa menolak. Kita harus bertarung dengan suhu udara yang ekstrim tersebut. Oke, faktor lingkungan kita tidak bisa untuk menghindari. Kemudian kita geser untuk ke faktor asupan yang kita berikan setiap hari ke burung ini. Saya flashback ke belakang. Jadi ketika saya membeli burung ini usianya 1,5 bulan. Dari situ saya memberikan extra food yang lebih. Sebagai contoh, saya memberikan kroto pada burung ini setiap hari dengan takaran sekitar 1 sendok teh sampai dengan 2 sendok teh setiap hari, setiap pagi. Kemudian saya kasih jangkrik pagi 10, sore 10, ulat kandang jarang-jarang, ulat hongkong jarang-jarang. Pertanyaannya, dengan perawatan seperti itu usia 3,5 bulan, burung ini kok masih ngembang bulu? Itu pertanyaannya. Saya mulai curiga, karena burung ini asupan krotonya itu full. Saya mulai curiga, apakah burung ngembang bulu saya ini itu ada juga faktor EF yang saya berikan. Ya. Saya coba untuk menganalisanya satu-satu. Dan karena EF yang paling banyak saya berikan adalah kroto, saya mencoba untuk menghentikan asupan kroto pada burung ini. Rasionalnya memang kroto itu akan memberikan protein yang lebih pada burung murai. Jadi sepertinya tidak mungkin dengan pemberian kroto setiap hari burung murai ini akan ngembang bulu. Sepertinya tidak mungkin. Tapi ternyata ketika saya berhentikan kroto pada burung ini, jadi saya berikan hewan hidup dalam arti yang bisa bergerak. Contoh, jangkrik tetap saya berikan pagi 10, sore 10. Kemudian
untuk pengganti kroto makanan selingannya itu saya berikan ulat kandang tiap pagi itu. Dan ternyata ketika saya merubah pola makan dari burung ini jarak tidak ada seminggu langsung aktif lagi, dalam arti bunyinya aktif lagi, terus kelincahannya itu kembali. Pertanyaannya, kenapa sekelas extra fooding kroto bisa membuat burung tidak fit? Itu pertanyaannya. Oke, mari kita analisa secara bersama-sama. Menurut saya, bukan krotonya yang membuat burung ini tidak sehat. Jadi bukan kroto yang membuat burung ini ngembang bulu. Tapi kemungkinan adalah kehigienisan atau kebersihan kroto ini yang membuat burung ini ngembang bulu. Artinya ketika kita membeli kroto, ya, itu mungkin kroto yang kita beli itu kurang higienis. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya analisa flashback dari awal, itu saya membeli kroto itu dalam jumlah banyak. Saya membeli setengah on untuk burung satu. Itu bisa saya pakai sampai 6 hari. Jadi saya simpan di kulkas. Memang waktu akan dikasih makan ke burung ini memang masih bagus menurut saya. Dalam arti tidak bau, tidak busuk, enggak. Apakah faktor itu juga berpengaruh? Bisa saja. Karena penyimpanan kroto terlalu lama itu menjadi kroto yang tidak segar. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat kroto yang kita berikan itu higienis atau tidak. Kita tidak bisa melihat. Mungkin faktor itu yang menyebabkan pemberian kroto dalam jumlah terus-terusan, secara konstan, secara terus-menerus, itu malah bisa mengakibatkan bumerang pada burung kita, terutama tentang kesehatan burung kita. Jadi ketika saya menghentikan asupan kroto pada burung ini, kurang lebih 2 minggu total saya tidak memberikan kroto. Justru burung ini merasa sehat, aktif kembali. Bunyi-bunyinya juga semakin rajin kembali. Nah, setelah 2 minggu, saya masih penasaran. Saya masih ingin memberikan asupan kroto kepada burung ini. Karena burung ini adalah fase mutasi bulu. Dia membutuhkan protein yang tinggi. Setelah 2 minggu saya off-kan dari kroto, saya coba lagi pemberian kroto pertama. Itu dalam porsi sedikit. Saya belinya juga sedikit. Artinya 2 kali pemberian 2 hari itu harus sudah habis. Ya. Alhamdulillah dengan cara seperti itu burung ini baik-baik saja, dalam arti tidak ngembang bulu lagi. Artinya pemberian kroto itu tidak membuat burung ini ngembang bulu. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa pemberian kroto setiap hari, ya, itu yang paling penting adalah kehigienisannya. Jadi jangan sekali-kali memberikan kroto dengan kehigienisan kurang bagus. Itu akan berakibat fatal kepada burung kesayangan Anda. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat kepada rekan-rekan kicau mania, khususnya rekan-rekan yang sedang merawat trotolan murai batu. Ini hanya berbagi pengalaman, tidak sepenuhnya apa yang saya katakan itu benar, tidak sepenuhnya apa yang saya katakan itu harus Anda ikuti, ya. Tapi memang dalam perawatan trotol murai batu itu pemberian pakan ekstra foodingnya itu jangan monoton itu saja. Itu memang benar. Jadi kita harus menggantinya secara berkala. Semakin bervariasi ekstra fooding yang kita berikan kepada trotolan murai batu kita, itu akan semakin bagus pada perkembangan burung murai batu kita. Gitu. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam kicau mania Nusantara.